Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin nurika syari. Wa madadikal jari wajma'ni fi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya nur. Amma ba'du. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini Allah masih memberikan kesehatan kepada saya untuk membagikan sedikit ilmu kepada sahabat-sahabat sekalian, terutama kepada teman-teman praktisi yang insya Allah akan bermanfaat kepada sahabat-sahabat sekalian. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan tips atau cara untuk membatalkan sihir penghalang usaha. Sihir penghalang usaha ini adalah salah satu sihir yang memang sering terjadi di kalangan masyarakat. Yang memang banyak masyarakat yang tidak sadar dengan hal demikian. Banyak orang-orang yang dulunya mempunyai usaha yang luar biasa. Banyak pendapatan yang diperoleh yang pada akhirnya turun drastis. Yang dulu sangat luar biasa penghasilan sebelumnya, kemudian sangat turun drastis, sangat berkurang dari sebelumnya, dan itu adalah pengaruh sihir yang tidak disadari oleh banyak masyarakat. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya memberikan tips untuk membatalkan sihir penghalang usaha ini, saya ingin memberitahukan tentang ciri-ciri tempat usaha yang terkena sihir penghalang usaha. Yang pertama, ketika suatu usaha tempat jualan atau toko terkena sihir penghalang usaha, ciri yang pertama adalah sering orang-orang menganggap tempat jualan tadi meskipun buka ternyata dianggap tidak buka. Banyak orang yang bertanya, kok kemarin tidak jualan, kok kemarin tidak buka, padahal kemarin berjualan, padahal sudah lama berjualan di situ. Ternyata orang tidak melihat. Itulah pengaruh sihir penghalang usaha ini. Jin sihir penghalang usaha ini akan mempengaruhi seseorang yang ada di sekitarnya, orang yang lewat di sekitarnya, kemudian membuat mereka was-was, membuat mereka membuat mereka suuzon agar tidak membeli barang di tempat usaha ini. Bahkan ada yang ditutupi mata mereka agar tidak melihat tempat usaha ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sering mencium bau bangkai di sekitar tempat usaha. Dan itu terjadi secara terus-menerus. Ternyata ketika dicari tidak ada bangkai di sekitar itu. Kemudian yang ketiga, ciri tempat usaha yang terkena penghalang sihir. Yang ketiga adalah orang yang berjualan akan sering merasa malas, akan sering merasa ngantuk yang luar biasa. Yang sebelumnya berangkat dari rumah dengan rasa semangat, berangkat dari rumah dengan rasa yang sangat percaya diri untuk berusaha, untuk berjualan, ketika sampai di tempat usahanya mereka merasakan ngantuk yang luar biasa, mereka merasakan malas yang luar biasa, kemudian sering pusing di tempat ketika duduk atau masuk di tempat usahanya, kemudian sering bengung di tempat usahanya, kemudian merasakan pusing yang luar biasa ketika sampai di tempat usahanya. Itulah sihir penghalang usaha. Sihir penghalang usaha ini ada dua. Yang pertama memang disengaja agar lawan usahanya atau saingan daripada usahanya itu tidak laku. Kemudian mereka tutup, tidak meneruskan usahanya. Ada yang karena penglaris jimat yang dipegang oleh teman yang ada di sekitar kita. Contoh, ketika seseorang berjualan, biasanya orang tadi pergi ke dukun atau biasanya ke kiai yang memang mereka dengan tujuan untuk meminta penglaris. Biasanya dikasih semacam jimat, kemudian semacam minyak.
Dan itu banyak sekali jimat dan minyak yang memang isinya adalah jin khodam, yang memang tujuannya agar melariskan usaha orang tadi. Apa efeknya? Efek daripada jimat tersebut, selain memang tujuannya untuk melariskan orang yang berusaha tadi, agar orang banyak yang membeli, agar yang dijual laku, banyak yang laku, jin tersebut selain tujuannya memang itu, maka akan membuat tempat usaha yang ada di sekitarnya itu tutup. Otomatis akan membuat tempat yang ada di sekitarnya itu orang malas untuk membeli barang yang ada di sekitarnya. Contoh, saya berjualan sate, kemudian teman saya jualan sate juga di samping saya. Maka ketika saya punya jimat itu, maka jimat saya khodam ini akan membuat teman saya yang berjualan ini akan malas berjualan. Kemudian ketika orang melintas di sekitar itu, akan membuat orang tersebut malas untuk membeli sate teman saya tadi. Nah, itu ada dua, ada yang memang karena jimat yang dipakai orang yang berusaha di samping tempat tadi. Ada juga yang memang orang yang sengaja zalim untuk menutup usaha dengan sihir. Kemudian bagaimana cara untuk membatalkan sihir penghalang usaha ini? Biasanya para peruqyah memakai media air. Ketika 3 ciri-ciri yang sudah saya sebutkan tadi dialami, maka insya Allah itu positif terkena sihir penghalang usaha. Yang pertama, cara untuk membatalkan sihir tersebut menggunakan media air. Ambillah air 1 bak besar, kemudian dikasih garam secukupnya, bacakan surah Al-Fatihah, ayat kursi, surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas 11 kali ke air yang sudah disiapkan tadi. Bacakan 11 kalian. Kemudian usahakan setiap hari disemprotkan secara rata. Disemprotkan kalau pakai gerobak tempat usahanya, maka disemprotkan ke gerobak, kemudian di sekitar gerobak tersebut. Kalau misalkan toko, maka disemprotkan di dalam toko, kemudian di sekitar toko, di halaman toko tersebut. Karena biasanya medianya sihir penghalang usaha ini biasanya medianya memakai tanah kuburan biasanya, agar efeknya sepi di toko tersebut. Yang pertama itu. Yang kedua, usahakan seringlah diputarkan ayat-ayat ruqyah atau ayat-ayat Al-Quran di tempat usahanya. Setiap hari diputarkan, maka itu akan membatalkan sihir. Kemudian yang ketiga, ketika ingin berangkat berusaha atau berjualan, maka di rumah usahakan membacakan ayat-ayat ruqyah mandiri atau baca lafaz bacaan yang disunahkan oleh Rasulullah, seperti bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula quwwata illa billah. Kemudian baca ruqyah mandiri atau baca ayat kursi 3 kali. Intinya bacalah doa-doa perlindungan ketika mau berangkat berjualan. Setelah berjualan, ketika ingin menutup tempat usaha tersebut, bacalah ayat kursi atau ayat-ayat perlindungan lainnya. Maka insya Allah Allah akan menjaga tempat usaha kita. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga sedikit tips tadi bermanfaat kepada teman-teman sekalian. Apabila ada tutur kata yang kurang baik, bisa dikomentari.